Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Salma Salsat Ketantan, NIM 099. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan kas dan bank. Kas ialah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segala, seperti uang kertas, uang logam, saldo rekening giro di bank, sedangkan bank ialah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Lalu, apa yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK-ETAP? Menurut IAI dalam SAK-ETAP, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Lalu, apa sih yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan? Yang pertama yaitu deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Lalu yaitu perangko dan materai, selanjutnya yaitu kas bond atau uang muka. Yang terakhir adalah cek mundur atau cek kosong. Lalu, apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan dapatnya dikategori sebagai setara kas, berikan alasan jawaban Anda. Investasi umumnya diklarifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan atau tidak diperpanjang terus-menerus, dapat dikategorikan sebagai setara kas. Lalu, apa perbedaan dari kas kecil dengan kas besar? Kas kecil umumnya dipakai untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya, sedangkan kas besar umumnya dipakai oleh perusahaan untuk pengeluaran tertentu dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran pada kas kecil, dan biasanya uang tunai kas besar disimpan di dalam berkas. Jelaskan dua sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Sistemnya itu ada dua, yaitu sistem dana tetap, pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian dana. Yang kedua yaitu sistem dana berfluktuasi, yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap saat terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Soal yang selanjutnya yaitu jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposita atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51 KMK 04/2001. Menurut PP 131 tahun 2000 JO KMK 51/KMK 04/2001 menghasilkan penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungannya disematkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto sertifikat Bank Indonesia BSI, kecuali WP orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP karena PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Soal selanjutnya yaitu jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP 131 tahun 2000 KMK 51 KMK 04/2001. Penghasilan atau bunga deposito dan tabungan diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh bank pembayaran pada saat pembayaran atau pembebanan biaya pihak bank tersebut yang akan membayar atau menyetor PP final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak SSP dan melapornya ke kantor pelayanan pajak KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT. Masa PPh pasal 4 ayat 2 memotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Cara mencari bunga yaitu
jumlah deposito dikali tingkat bunga dikali jangka waktu, yaitu 5 juta dikali 6% dikali 3/12. Karena kan tadi 3 bulan, sedangkan 1 tahun itu ada 12 bulan, jadi 3/12 ya, yaitu hasilnya 75.000. Untuk penjurnalannya yaitu kas pada pendapatan bunga yaitu 75.000. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu penjurnalan dapat dijelaskan yaitu pada saat tanggal 1 bulan 7 yaitu pembentukan kas kecil, yaitu kas kecil pada kas yaitu 3.500.000. Lalu tanggal 18 bulan 7 yaitu pengisian kembali kas kecil yaitu perlengkapan kantor, beban transportasi, beban material, beban pengiriman barang, perlengkapan toko, beban gaji pada kas dengan nilai ini ya. Lalu pada tanggal 27 yaitu penambahan kas kecil, yaitu kas kecil pada kas yaitu sejumlah 1.300.000. Lalu yang terakhir adalah tanggal 31 bulan 7 yaitu pengisian kembali kas kecil, yaitu pengiriman barang di debit yaitu 1.500.000, beban transportasi 400, lalu beban gaji 2.100.000. Lalu pada kasnya di kredit yaitu 3.925.000, lalu selisih kasnya yaitu 75.000. Nah, sekian presentasi saya. Selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.